Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video pembahasan yang sudah Ibu janjikan sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan latihan soal masih pada materi persamaan nilai mutlak. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X-2 sama dengan 5. Nah, seperti yang sudah Ibu ingatkan kepada kalian sebelumnya, bahwa cara yang paling mudah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak itu bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang dikuadratkan. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Berikut pembahasannya. Jadi di sini fungsinya adalah X-2. Nah, kalau dikuadratkan berarti yang bagian di sebelah kiri dikuadratkan dan yang di kanan juga dikuadratkan. Berarti menjadi nilai mutlak X-2 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Nah, namanya X-2 kuadrat berarti X-2-nya ada 2. X-2 yang pertama dan X-2 yang kedua. Sama dengan 5 kuadrat. Nah, yang pertama X dikali X berarti X kuadrat. Terus yang kedua X yang di depan dikalikan dengan yang belakang jadi X dikali min 2 jadi min 2X. Terus min 2 kali X min 2X lagi. Dan yang terakhir yang belakang dengan yang belakang lagi min 2 kali min 2 menjadi min 4 plus 4. Nah, sama dengan 5 kuadrat berarti 25. Nah, terus sekarang kita hitung yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung kita perhatikan dari depan. Ini ada X kuadrat. Nah, di belakangnya sudah tidak ada lagi X kuadrat. Berarti yang X kuadrat itu tidak bisa dihitung. Nah, kalau nggak bisa dihitung tinggal kita tulis lagi. Nah, sekarang kita perhatikan yang punya X saja atau variabel X-nya cuma 1. Ada 2 ya. Nah, berarti itu bisa kita hitung. Min 2, min 2 lagi, jadi min 4X. Nah, terus sekarang mana lagi yang bisa dihitung? Plus 4 sama dengan 25. Nah, karena kita nantinya akan memfaktorkan atau membuat faktorisasi, oleh karena itu berarti harus sama dengan 0. Gimana caranya? Berarti yang ini harus pindah masuk ke dalam persamaan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 min 25 baru bisa sama dengan 0. Seperti itu. Nah, terus berarti yang bisa dihitung yang mana? Yang ini. Nah, 4 dikurang 25. Bisa ditulis langsung? Bisa banget. Kalau kalian tahu caranya dan sudah paham kalau pindah ruas seperti apa, tinggal tulis aja jawabannya. Langsung ke X kuadrat min 4X. 4 terus ini pindah jadi negatif ke dalam, kan ini positif ya, pindah jadi negatif ke dalam jadi min 25. 4 dikurang 25 berarti jadi min 21 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalian ingat-ingat persamaan yang ini. Yang X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Nah, ini akan kita pakai di faktorisasi. Oke, kita sampai di X kuadrat min 4X min 21. Begitu ya tadi ya, sama dengan 0.
Nah, kalian perhatikan yang bagian depan dengan yang di belakang. Di situ ada X kuadrat dan min 21. Nah, untuk X kuadrat ini dia tidak ada angka di depannya, tidak ada koefisien namanya. Nah, karena tidak ada koefisiennya berarti dianggap itu 1 nilainya. Atau memang nilainya 1 kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu kalau yang di belakang adalah min 21. Nah, nanti yang di depan yang di belakang itu kalian kali. Jadi 1 dikali min 21. Itu bukan tanda kurang ya, itu tanda titik. Jadi kalau kalian ketemu di operasi hitung matematika, kalau ada tanda titik itu artinya perkalian. Nah, di sini 1 dikali min 21 hasilnya min 21. Nah, min 21 inilah nantinya yang akan kalian cari faktornya. Nah, di sini sudah Ibu buatkan faktor-faktor dari min 21. Itu ada min 1 kali 21, ada 1 dikali min 21. Bedanya apa, Bu? Nah, kemarin di Zoom Ibu sudah mengingatkan kepada kalian bahwa kalau mau menentukan faktorisasi itu dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Nah, tapi kemungkinan angka 1 itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, berarti kalau yang bernilai positif kan plus 1 atau angka 1 aja berarti kan. Nah, kalau yang bernilai negatif berarti min 1. Nah, kalau kalian bandingkan lagi, min 1 dan 1 itu yang lebih kecil yang mana? Nah, yang lebih kecil adalah yang min 1. Oleh karena itu, angka yang paling kecil itu dianggap yang min 1. Berarti kita mulai dari min 1. Nah, kalian cari min 1 dikali berapa biar jadi min 21. Nah, ternyata dikalikan dengan 21 positif. Seperti itu. Nah, nanti angka min 1 sudah berarti yang positif 1. Positif 1 dikali berapa biar jadi min 21? Berarti dikali min 21. Seperti itu. Nah, lanjut ke perkalian 2. Apakah ada perkalian 2 yang hasilnya min 21? Nah, ternyata tidak ada. Kita lanjut ke perkalian 3. Nah, sama 3 itu juga bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Nah, yang lebih kecil yang mana? Ya otomatis yang negatif, yaitu negatif 3 atau min 3. Nah, sekarang kita cari tahu lagi. Min 3 ini dikali berapa biar jadi min 21? Nah, ternyata dikalikan dengan 7. Yang terakhir adalah angka 3 positif. 3 positif dikalikan dengan berapa biar jadi min 21? Berarti dikalikan dengan min 7. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu faktor-faktor dari angka min 21, nah, lalu faktor-faktor yang perkalian tadi itu kalian jumlahkan. Nah, yang min 21 ini dengan yang 21 positif ini kalian tambahkan atau kalian jumlahkan. Nah, bisa didapat jadi 20 angkanya. Di sini yang di tengah itu ada min 4. Nah, berarti dari angka-angka yang di dalam tabel ini kalian cari yang jumlahnya itu min 4 juga. Nah, berarti yang ini nih, yang paling bawah. Nah, otomatis yang akan kalian ambil untuk faktorisasi adalah yang 3 dan min 7. Nah, seperti apa cara pengambilannya? Berarti kalian bisa tuliskan. Nah, karena di sini X itu adalah X kuadrat, otomatis berarti X-nya ada 2. Nah, di sini X, di sini X. Seperti itu. Nah, terus nanti temannya siapa? Temannya adalah yang tadi plus 3 dan min 7. Tinggal kalian pindahkan. Plus 3 min 7. Sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sampai sini harus kalian ingat-ingat. Kita akan memakai X plus 3 dengan X min 7. Nah, kita pakai tadi X plus 3 dengan X min 7 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari nilai X-nya? Berarti di sini karena nilainya positif, berarti nanti nilai X-nya jadi negatif. Nah, berarti di sini jadi min 3. Nah, sedangkan untuk yang di sebelah kiri karena dia nilainya adalah negatif, berarti hasilnya adalah positif. Positif berapa?
Nah, positif 7. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menuliskan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya? Berarti bisa kita tulis sama-sama himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Jadi kalau kalian nggak sampai menuliskan HP-nya, berarti itu jawabannya masih salah karena belum selesai. Nah, terus juga kalau menuliskan HP itu harus dimulai dari angka yang lebih kecil. Kebetulan di sini angka yang lebih kecil adalah yang min 3, baru dia ketemu 7, seperti itu. Nah, berarti untuk soal ini HP-nya adalah min 3,7. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini ada contoh tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 3 sama dengan 7. Lagi-lagi kita pakai yang sifat-sifat dikuadratkan. X plus 3 dikuadratkan, lalu si 7-nya juga dikuadratkan. Nah, X plus 3 kuadrat berarti X plus 3-nya itu ada 2. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Sama dengan 7 kuadrat. X dikali X berarti X kuadrat. Lalu X dikali plus 3 menjadi plus 3X. 3-nya jelek ya. Nah, sekarang yang kita tambahkan yang bagian belakang 3 kali X menjadi plus 3X. Lalu bagian belakang ke belakangnya lagi. Plus 3 kali plus 3 berarti menjadi plus 9. Sama dengan 7 kuadrat berarti 49. Nah, kalau kalian ingat, ada yang kita bisa hitung, ada yang kita pindah ruaskan. Nah, karena kita mau bikin sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita tulis kembali menjadi X kuadrat ditambah, nah bukan lagi 3X tambah 3X, tapi 3 tambah 3 yaitu 6X. Dia bisa dihitung karena dia kembar. Kalau kemarin ada teman kalian yang bilang kembar atau mirip atau sejenis. Nah, terus di sini yang 49 positif, karena dia di luar positif, pindah ruas dia menjadi negatif. Berarti nanti kalian hitungnya plus 9 min 49 atau 9 dikurang 49. Itu adalah min 40. Baru bisa ditulis sama dengan 0. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kalian ingat-ingat nih persamaan ini karena kita akan membuat faktor-faktornya. Nah, di sini tadi adalah X kuadrat plus 6X min 40 sama dengan 0. Ya, bagus. Nah, terus kita lihat lagi yang bagian depan dan bagian belakang. 1, X kuadrat itu kan nilainya hanya ada 1 karena tidak ada angka di depannya, jadi dianggap 1. 1 dikali min 40, hasilnya adalah min 40. Nah, min 40 inilah yang nantinya akan kita cari faktor-faktornya. Nah, di sini tabel ini sudah Ibu persiapkan. Faktor-faktor dari min 40, lagi-lagi ingat, membuat faktor itu dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Nah, 1 itu kemungkinannya ada 2, ada min, ada positif. Jadi, dimulai dari yang lebih kecil. Nah, karena negatif itu selalu lebih kecil, maka dari itu kita mulai dari min 1. Nah, nanti kalian tinggal cari min 1 dikali berapa hasilnya 40, dan begitu pun seterusnya. Nah, terus kalian harus fokus lagi setelah cari faktor-faktornya ke angka yang di tengah. Nah, ini ada positif 6. Nah, kalian cari di dalam tabel berikut yang positif 6 itu yang mana? Ternyata yang ini. Berasal dari min 4 ditambah 10. Min 4 dan 10 itu didapat dari faktor min 40. Yang jika kalian kalikan
min 4 kali 10 ya min 40. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa tulis faktor-faktornya. X kuadrat. Oleh karena itu berarti X-nya ada 2. Kita bagi rata. X. Ini kurung ya. Nah, terus kita tambahkan dengan yang min 4 dan min 10. Kalau min 4 ya berarti tulis aja min 4. Kalau 10 ya plus 10 karena dia positif. Lalu bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Nah, kita ingat-ingat persamaan ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya biar agak lega cara nulisnya. X min 4 dengan X plus 10 tadi yang terakhir itu sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa menentukan, ingat kalau awalnya dia muatannya negatif atau hitungannya negatif, berarti nanti nilai X-nya adalah positif. Positif berapa? Positif 4. Nah, terus kalau yang ini, yang sebelahnya, karena dia muatannya positif, berarti nanti X-nya negatif. X-nya negatif berapa? Berarti negatif 10. Seperti itu. Nah, terus kalian bisa menuliskan HP-nya menjadi, ingat yang lebih kecil dulu yang ditulis berarti yang min 10, baru yang, nah, begitu untuk HP-nya. Jadi untuk soal yang nilai mutlak X plus 3 sama dengan 7, itu HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 10,4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3 dikali nilai mutlak X min 4. Nah, terus untuk soal yang ini bisa juga kita gunakan sifat yang dikuadratkan. Nah, cara ngerjainnya jadi X plus 2 dikuadratkan sama dengan 3. Nah, karena dia di luar dari nilai mutlak, notasi nilai mutlak berarti dia dikuadratkan juga. Terus X min 4 juga dikuadratkan. Nah, terus namanya dikuadratkan berarti X plus 2-nya ada 2. Semoga muat nih tulisannya. Nah, terus 3 kuadrat. Terus X min 4-nya juga kuadrat. Berarti ada 2. Oh, alhamdulillah muat. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Ya sama aja. Nih, kita tarik kali pelangi X kuadrat. Terus X dikali 2 berarti 2X. Terus 2 dikali X, karena 2-nya positif tetap 2X. Lalu yang terakhir 2 kali 2 ya plus 4. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9. Terus untuk yang X min 4 kuadrat ini sama perkaliannya. X kali X kuadrat. X kali min 4, min 4X. Min 4 kali X, min 4X lagi. Dan min 4 kali min 4 adalah plus 16. Kurung tutup. Nah, di sini yang bisa kalian hitung yang sejenis variabelnya. Contohnya ini. 2X dengan 2X karena sama-sama memiliki satu variabel X. Lalu ini min 4 sama min 4X sama min 4X. Nah, sekarang kita mulai dari yang X kuadrat dulu. Di sini berarti masih kita tulis X kuadrat. 2X ditambah 2X menjadi 4X. Positif 4X. Terus plus 4. Sama dengan. Nah, 9-nya tetap. Terus ini X kuadrat juga tetap. Ini kita hapus dulu. Mengganggu. Nah. Terus min 4 ditambah min 4. Jadi min 8X. Dan plus 16. Nah,
Terus lagi, karena di sini ada 9 yang di luar dari persamaan nilai mutlak, di persamaannya. Nah, berarti harus kita kalikan dulu, biar nanti kita bisa buat dia sama dengan 0. Nah, ini kita hapus dulu ya, biar muat. Nah, di sini masih x kuadrat berarti, karena dia belum bisa dihitung. Kalau dihitung tuh nanti kalau udah pindah ruas yang di sebelah kanannya. Ini dikali 9 dikali x kuadrat berarti 9x kuadrat. Lalu yang keduanya 9 dikali min 8x berarti jadi min 72x. Nah, terus 9 sekarang dikali plus 16. 144. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya, untuk yang persamaan ini, kita akan next ke slide selanjutnya karena di sini udah nggak muat. Nah, x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 9x kuadrat. Nah, terus min 72x. Terus plus 144. Nah, lagi-lagi untuk memfaktorkan berarti kita harus pindah ruaskan mereka yang ada di belakang sini. Biar jadi sama dengan 0. Nah, pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi tulisannya menjadi x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, min 9x kuadrat. Kenapa min? Karena di sini 9x kuadratnya adalah positif, kalau pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Kalau ini plus 72x. Nah, terus yang plus 144 berarti pindah ruas jadi min 144. Jadi kebalikannya, kalau pindah ruas itu kebalikannya dari yang sebelumnya. Kalau dia positif pindah jadi negatif, kalau dia negatif pindah jadi positif. Seperti itu, baru bisa kita tulis sama dengan 0. Nah, Ibu tiban aja dulu ya. Nah, itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan mana yang bisa kita hitung. Yang pertama x kuadrat, apakah ada lagi yang x kuadrat? Nah, ternyata ada ya. X kuadrat dengan min 9x kuadrat. Berarti kalau kita hitung sama aja 1 dikurang 9. 1 dikurang 9 adalah min 8x kuadrat. Nah, terus mana lagi yang bisa kita hitung? Yang punya variabel x saja. Ini dan ini. 4x dengan 72x. 4x ditambah 72x sama-sama positif berarti jadi positif 76x. Nah, terus selanjutnya lagi. Sekarang yang sama-sama tidak punya x yaitu plus 4 dengan min 144. Ini 4 ya, 144. Nah, 4 dikurang 144 berarti jadi min 140. Sama dengan 0. Mau dikali negatif dulu Bu, boleh. Kenapa harus dikali negatif? Karena ada angka di depan ini yang bernilai negatif. Jadi kita harus buat dia menjadi positif. Karena himpunan penyelesaian itu nggak ada min x sama dengan. Jadi mau nggak mau kalau yang di depan ini kita buat positif dengan cara dikalikan. Nah, karena dia negatif, gimana caranya negatif bisa jadi positif? Nah, caranya ya dikali negatif lagi, seperti itu. Nah, kalau dikali negatif lagi berapa sih hasilnya? Jadi 8x kuadrat. Plus, karena plus dikali min, jadi min 76x. Min kali min, itu jadi plus 140. Sama dengan 0. Nah, sama sini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi, nah ini Bu kasih tahu aja, sama-sama dibagi 4. Kalau kalian nanti harus cari bagi 2 dulu. Oh, nanti kalau masih bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. Atau masih bisa lagi, bagi 2 lagi. Atau mau langsung bagi 5 misalkan boleh. Asalkan semua angka bisa dibagi.
Nah, kita buktikan apakah semua angka bisa dibagi. 8 bagi 4. Bisa ya, 2x kuadrat. Lalu si 76, min 76 bagi 4 juga bisa menjadi min 19x. Nah, 140 bagi 4 juga bisa jadi plus 35. Sama dengan 0. Nah, inilah yang nantinya akan kalian kali untuk mencari faktorisasinya. Karena nggak muat. Jadi 2x kuadrat 2x kuadrat min 19x plus 35 sama dengan 0. Nah, ini 2 dengan 35, lagi-lagi depan dan belakang itu bisa kita kali. Jadi 2 dikali 35 sama dengan plus 70. Nah, plus 70 inilah yang nantinya akan kita faktorkan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, di sini karena 70 nih faktor-faktornya sudah ada. Tinggal kalian lihat di tengah-tengahnya min 19, berarti kita pakai yang ini. Min 19 yang berasal dari 5, min 5 sama min 14. Karena min 5 dikali min 14 itu menjadi 70 positif. Nah, tapi kalau dijumlah menjadi min 19. Karena di sini 2x kuadrat berarti turun. 2x-nya ada 2. 2x menjadi 2x sama dengan 0. Nah, isinya sesuai yang kita dapatkan tadi, min 5 dan min 14. Min 5 dan min 14. Seperti itu. Ini bisa kalian ingat-ingat untuk kita cari nilai X-nya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, tadi sampai di 2x min 5 sama 2x min 14. Min sama dengan 0-nya jangan sampai ketinggalan. Nah, lagi-lagi di sini kita harus sederhanakan sebelum kita mencari nilai X-nya. Kita harus cek satu-satu. Kalau yang di sini 2 dan min 5 berarti kan. Nah, kalau kita sederhanakan dengan bagi 2, mungkin 2x-nya bisa. Tapi apakah min 5-nya bisa dibagi 2? Nah, karena tidak bisa, berarti bisa kita langsung tulis 2x min 5 saja. Nah, lalu kita bergeser ke yang selanjutnya. Di sebelahnya ada 2x min 14. Nah, ternyata 2x sama min 14 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Nah, kalau 2x dibagi 2, hasilnya adalah x. Nah, sedangkan min 14 dibagi 2 adalah min 7. Sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita cari nilai x-nya. Ingat, kalau di sini nilainya negatif berarti turun menjadi positif. Nah, berarti di sini nanti hasilnya itu adalah positif x-nya. Nah, positif berapa? Karena di sini ada angka 2. Kok kehapus? Nah, karena di situ ada angka 2, nih, berarti di sininya nanti juga 2-nya itu akan berpengaruh. Nah, berarti di sini X-nya menjadi 5/2. Kenapa? 5-nya dari sini, 2-nya dari sini. Seperti itu. Nah, lanjut ke belakang. X min 7 berarti X-nya nanti bernilainya positif juga karena awalnya negatif. Karena di situ cuma ada angka 7, ya sama aja 7 dibagi 1 gitu. Jadi hasilnya tetap 7. Nah, berarti bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, kurung himpunan penyelesaian harus begini ya. Nah, himpunan penyelesaiannya menjadi, lagi-lagi diurutkan dari yang nilainya lebih kecil, yaitu 5/2. 5/2,7. Seperti itu. Selanjutnya. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari min 2 dikali nilai mutlak X, 3 dikurang 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi bagaimana kita mengakali soal-soalnya agar bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, di sini sebelum kita pakai sifat, kita sederhanakan dulu persamaannya. Min 2 dikali nilai mutlak dari 3 min 2x
sama dengan ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa keluar menjadi min 2, nilai mutlak dari 3 min 2x. Karena di sini, nah dia pindah ruas bisa jadi positif, bisa jadi negatif karena awalnya dia positif. Nah, pindah jadi negatif. Lalu bisa kalian perhatikan lagi, selain dari yang plus 4 pindah ruas, sekarang yang min 2 ini bisa juga kita hilangkan dengan cara kita bagi. Kenapa dibagi? Karena ini kan berarti bunyinya adalah min 2 dikali nilai mutlak 3 min 2x. Nah, karena perkalian berarti diubahnya dengan cara pembagian. Nah, bagaimana penulisannya? Menjadi nilai mutlak dari 3 min 2x sama dengan min 4 dibagi min 2. Nah, yang membaginya adalah yang min 4 di luar. Jadi kalau dia mau keluar berarti harus kita bagi karena awalnya dia adalah perkalian. Seperti itu. Tapi kalau awalnya dia pengurangan berarti keluar dia akan menjadi positif. Kalau awalnya penjumlahan berarti tambah-tambahan. Nah, keluar dia akan jadi negatif. Pokoknya kebalikannya aja. Nah, berarti bisa kita sederhanakan soalnya menjadi 3 min 2x. Nilai mutlak 3 min 2x sama dengan 2. Nah, persamaan yang ini yang akan kita gunakan untuk dihitung, ditentukan nilai HP-nya. Seperti itu. Boleh di screenshot dulu. Karena nanti ini akan Ibu hapus. Jadi kita mulai dari yang persamaan ini saja. Nilai mutlak dari 3 min 2x sama dengan 2. Oke. Nanti kalau misalkan, kan ini video. Jadi kalian kalau nggak sempat screenshot atau nggak sempat catat bisa di pause dulu atau di back aja menit-menit yang tadi Ibu sudah jelaskan. Seperti itu. Nah, berarti kita akan memakai nilai mutlak dari 3 min 2x sama dengan 2. Nah, kita akan pakai sifat yang dikuadratkan. 3 min 2x kuadrat berarti 3 min 2x-nya ada 2. Yang pertama, lalu ini yang kedua. Nah, sama dengan 2 kuadrat. Lagi-lagi kali pelangi, 3 dikali 3 berarti 9. 3 dikali min 2x berarti min 6x. Min 2x dikali 3 berarti min 6x juga. X dikali min 2x. Nah, ini yang kalian tuh harus hati-hati karena banyak yang suka salah. Min 2x kali min 2x. Kalau min 2-nya aja dikalikan jadi plus 4. Min 2 kali min 2. Nah, x dikali x berarti kan x kuadrat. Seperti itu. Jadi bukan min 4x. Kalau kalian jawabnya min 4x ya salah. Harusnya plus 4x kuadrat. Jadi x-nya harus kuadrat. Baru sama dengan 4. Nah, lagi-lagi karena kita ingin membuat dia sama dengan 0, berarti yang di luar ini harus kita masukkan ke dalam, pindah ruas. Dan yang tadinya dia nilainya positif harus pindah menjadi negatif. Jadi di sini bisa kita tulis 9 min 12x plus 4x kuadrat min 4. Nah, jadi udah tahu ya min 4 ini dari mana? Min 4 ini dari yang plus 4 pindah ruas masuk ke dalam persamaan menjadi negatif. Nah, sekarang bisa kita hitung yang mana? Yang sama-sama tidak punya x. Nih, 9 positif dengan min 4. Nah, ingat ya, kalau tanda itu untuk angka yang di sebelakangnya. Jadi, yang negatif di sini itu milik dari 12 yang di sebelahnya gitu, bukan milik si 9. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, 9 dikurang min 4 jadi 5. Bukan dikurang min 4. Min 4 atau 9 dikurang 4. Lalu min 12x-nya tetap. Tambah 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat lagi persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk faktorisasi. Next, karena berakhir di 5 min 12x plus 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya biasanya x kuadrat Bu yang di depan. Lalu ini gimana caranya? Nah, caranya tinggal kita putar aja. Ini positif, berarti tetap aja positif. Nah,
Terus abis X kuadrat biasanya X aja Bu, berarti yang ini. Min 12X. Nah baru biasanya yang tidak ada X-nya Bu. Ya udah plus 5. Karena 5-nya bermuatan positif atau bernilai positif. Baru sama dengan 0. Mencari faktornya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah 20 inilah yang akan kita faktorkan untuk mencari perkalian berapa saja dan angka berapa saja yang jika ditambahkan hasilnya ada di tengah sini. Karena angka di sini adalah min 12X, kita cari nih dari penjumlahan ini mana yang hasilnya min 12X. Kita lihat lagi yang min 12 adalah yang ini. Otomatis yang kita pakai adalah yang penjumlahan min 2 dan min 10 ini. Jadi bisa kita tuliskan. Nah, bisa kalian perhatikan dulu. Di sini ada 4X kuadrat. Berarti yang kita bagi adalah 4X kuadrat. Ada 2. 4X saja, maaf. 4X aja. Karena 4X kuadrat berarti 4X-nya ada 2 gitu maksudnya. Nah, terus yang dimasukin yang mana? Yang dimasukin yang tadi ya min 2 sama 10. Min 10. Min 2 sama min 10. Nah, ingat-ingat lagi harus kita sederhanakan. Nah, coba yang ini. Yang di depan apakah bisa disederhanakan? Ternyata bisa, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 jadi 2X. Min 2 dibagi 2 jadi min 1. Nah, terus yang ini dibagi 2 bisa juga ternyata 4 dibagi 2 jadi 2X. Min 10 dibagi 2 jadi min 5. Kurung tutup sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang akan kalian gunakan nanti untuk mencari nilai HP atau nilai X-nya. Next, kita ke slide selanjutnya. Berarti dari 2X min 1 tadi ya. Dengan 2X min 5. Sama dengan 0-nya jangan lupa. Nah, sekarang kita tentukan nilai X. Karena di sini nilainya adalah min, berarti nanti pindah ruas jadi positif. Positif berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Di sini 1, di sini 2. Nah, begitupun untuk yang di sebelahnya. X sama dengan, karena di sini bermuatan negatif, berarti dia di sini jadi positif. Nih, karena dia di sini bermuatan negatif, berarti jadi positif. Positif berapa? Positif 5/2. Nah, berarti di sini X-nya sudah ada 1/2 dan 5/2. Sekarang kita bisa tentukan nilai HP-nya. HP sama dengan, angka dari yang paling kecil berarti yang 1/2, 5/2. Bu, saya mau didesimalkan jadi 0,5 dan 2,5 boleh. Asalkan nulis komanya harus tahu dibedakannya seperti apa. Tapi Bu, saya mau langsung aja lah pecahan boleh. Bu, saya ngitungnya pecahan tapi ternyata pas di soal ketemu soalnya pilihan ganda. Ya berarti disesuaikan dengan pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya pecahan berarti boleh sampai pecahan. Tapi kalau pilihan gandanya ternyata bentuknya desimal, koma-koma gitu, berarti kalian harus didesimalkan pecahan ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari min P. Nah, ini adalah contoh soal yang variabelnya itu bukan X tapi P. Nilai mutlak min P min 200 atau min P dikurang 200 sama dengan 160. Nah, nggak usah khawatir dengan 0,0 kayak gitu karena bisa semua kita selesaikan. Lagi-lagi dengan rumus atau sifat yang sama, yaitu dikuadratkan. Ini bukan 1 ya. Ini tuh adalah notasi dari nilai mutlak. Sama dengan 160 kuadrat juga. Nah, min P min 200 kuadrat berarti min P-nya ada 2. Min P min 200-nya ada 2. Ini yang pertama. Min P min 200 yang kedua. Sama dengan 160 kuadrat.
Lagi-lagi kali pelangi. Nah, ini coba kalian kali pelangin sendiri. Di sini Ibu sudah mau menuliskan secara langsung. Jadi kalau kalian mau tulis, Bu, saya mau tulis dari kali pelanginya, boleh. Nanti kalian samakan jawabannya apakah sama dengan Ibu. Nah, hasil dari perkalian pelangi dari min P min 200 kuadrat ini adalah P kuadrat plus 400 P plus 14.400. Ini kayak 7 ya. Nah, sama dengan 160 kuadrat itu adalah 25.600. Seperti itu. Nah, lagi-lagi nanti ada yang pindah ruas karena di sini 25.600-nya itu adalah nilainya positif, berarti nanti pindah jadi negatif. Hasilnya menjadi P kuadrat plus 400P ditambah 14.400 dikurang 25.600. Ya Allah, jelek banget. Nah, baru bisa kita buat sama dengan 0. Nah, didapatlah setelah ini dijumlah P kuadrat plus 400P 14.400 dikurang 25.600 adalah berapa? Oh, maaf, tunggu. Ini ada yang salah nih. Di sini harusnya 40.000. Ini masih 40.000. Karena min 200 kali min 200. Nah, di sini juga masih 40.000. Baru 40.000 dikurang 25.600 adalah plus 14.400 yang tadi. Baru sama dengan 0. Nah, persamaan ini harus kalian ingat untuk kita cari di faktorisasinya. P kuadrat terus plus 400P terus plus 14.400 sama dengan 0. Nilainya 1. Yang ini 14.400. Berarti kalau dikali 1 dikali 14.400 sama dengan 14.400. Oh, di sini 144, Bu. Nah, ini tuh sebenarnya mempermudah untuk perhitungan. Karena kan kalau nolnya 2 itu berarti ratusan. Nah, ratusan itu kalau di akar berarti kan nanti dibagi. Sama aja kayak 100. 100 itu adalah akar dari 10 kali 10. Nah, 10 itu kan nolnya 1. 10 yang lainnya juga nolnya 1. Jadi kayak ratusan tuh dibagi rata. Nolnya ke angka-angka yang memang menjadi faktor-faktornya dia. Kayak gitu. Jadi ini juga sama. Bisa kalian tulis di sini 10 dikali 1440, atau misalkan kalau random nih ya, 40 ditambah 360 juga 400 kayak gitu. Jadi itu hanya untuk mempermudah saja. Berarti di sini bisa kalian ambil karena itu P kuadrat, berarti jadi P-nya ada 2 sama dengan 0. Terus yang satu positif 40, berarti yang satu adalah positif 360. Dari mana? Ya tadi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, terus sekarang kita tentukan nilai P-nya. Berarti karena di sini nilainya positif, P-nya menjadi negatif. Nah, kalau yang di sini juga P-nya positif menjadi negatif. Nah, karena nggak muat, kita ke slide yang selanjutnya. Tadi P-nya yang pertama nilainya negatif 40 dan yang satunya adalah negatif 360. Otomatis bisa kita tuliskan HP-nya adalah min, siapa yang lebih kecil?
Kalau negatif berarti angka yang lebih besar yang kecil nilainya. Dengan min 40. Seperti itu. Kita ke soal selanjutnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 3, nilai mutlak 2x min 3 sama dengan nilai mutlak x. Yaitu berarti caranya sama dengan cara dikuadratkan. Di sini juga x-nya, nilai mutlak x-nya dikuadratkan. Nah, 2x min 3 berarti 2x min 3-nya ada 2. 2x min 3 kuadrat maksudnya. Berarti 2x min 3-nya ada 2. Ini anggap aja kita ngobrol ya. Jadi walaupun durasinya panjang, kalian jangan bosen dengerinnya. Jadi sambil diikutin kayak gitu. X nilai mutlak x kuadrat berarti sama aja x kuadrat. Nah, ini Ibu mau langsung ya jawabannya. Jadi nanti kalian coba kali pelangi sendiri, sederhanakan sendiri. Kira-kira apakah jawabannya akan sama seperti Ibu? Nah, coba kalian cari sendiri. 3x kuadrat min 12x. Sama ya, kali pelangi itu sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, plus 9 sama dengan 0. Nah, ini juga udah pindah ruas ke sini. Jadi min x kuadrat. Karena di sini x-nya positif, berarti kalau pindah jadi negatif. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari faktor-faktornya nanti. 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 3. Jadi, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Seperti itu. Terus, Bu, kok di sini faktor-faktornya malah faktor-faktor dari 27. Nah, iya, Ibu sebelumnya pas bikin PPT itu nggak ngeh gitu. Kalau di sini tuh Ibu langsung kaliin. Kalau kemarin tuh Ibu pas bikin PPT-nya. Jadi di sini udah Ibu langsung kaliin 3 kali 9 jadi 27. Nah, ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 3 menjadi yang x kuadrat min 4x plus 3. Jadi nanti di sini kalian bikin faktor-faktornya itu adalah dari yang ini kan 1 ya, nilainya 1 berarti dikali 3 jadi 3. Jadi kalian bisa cari faktor-faktor dari 3. Yaitu min 1 kali min 3 atau positif 1 dan dikali positif 3. Hanya itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. Itu hasilnya adalah min 4. Dan yang bawah adalah positif 4. Nah, karena di persamaan tadi min 4, berarti kita akan pakai yang di atas. Yang ini. Min 1 dan min 3. Berarti kalian bisa tuliskan. Karena di situ x, berarti x-nya kita bagi 2. Nah, berarti di sini sama dengan 0. X-nya dibagi 2. Terus kita masukkan nih yang min 1 dan min 3. Min 1 dan min 3. Nah, persamaan ini kalian harus ingat-ingat untuk mencari nilai x-nya nanti. Jadi, x min 1-nya kita pindahin. X min 3 sama dengan 0. Nah, terus berarti di sini x-nya adalah karena nilainya negatif jadi positif. Di sini nilainya negatif jadi positif juga. Sekarang bisa kita tuliskan HP-nya adalah dari yang paling kecil 1,3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nilai mutlak dari 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak dari x plus 4. Ini berarti sama, harus kalian gunakan sifat yang dikuadratkan. Bukan harus sih, terserah mau pakai definisi atau sifat. Kalau sifat disesuaikan. Nah, kebetulan Ibu menyarankan yaitu pakai kuadrat. Karena lebih mudah gitu. Biar kalian juga nggak bingung dan cepat pahamnya. Nah, 2x plus 16 berarti 2x plus 16-nya ada 2 karena 2x plus 16 kuadrat. Nah, kita bikin dulu dia ada 2. Nah, di sini x plus 4-nya juga dikuadratkan berarti x plus 4-nya juga ada 2.
Itu 4 ya, bukan 7. Nah, sama kali pelangi, lagi-lagi kalian juga udah harus bisa ya kali pelangi. Ibu harap udah bisa. Sehingga nanti didapat persamaannya adalah 3x kuadrat plus 56x plus 240 sama dengan 0. Jadi nanti yang di sini juga harus pindah ruas ke sebelahnya biar sama dengan 0. Ya udah langsung aja kaliin untuk mencari faktorisasinya. Ini 3, ini 240, berarti 3 dikali 240 sama dengan 720. Nah, berarti nanti yang akan dicari faktorisasinya adalah dari 720. Selanjutnya, berarti nanti ini Ibu sediakannya tabel dari faktor-faktor 720. Nah, karena tadi berhenti di 3x kuadrat plus 56x plus 240 sama dengan 0. Berarti yang kita jadikan patokan untuk mencari faktor-faktornya adalah yang plus 56. Berarti di sini. Nah, dari 20 dengan 36. 3x kuadrat berarti 3x yang kita bagi 2. Jangan lupa sama dengan 0-nya. 3x. 3x. Nah, di situ ada plus 20 dan 36, berarti plus 20 dan 36. Lagi-lagi kita sederhanakan mana yang bisa disederhanakan. Nah, kalau ini bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 2 bisa 20-nya aja tapi 3x-nya nggak bisa. Kalau bagi 3, 3x-nya bisa tapi 20-nya nggak bisa. Berarti nggak bisa kita sederhanakan. Nggak ada angka yang sama yang bisa dibagi keduanya. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanannya, itu bisa kita bagi 3 sederhanakannya. 3 bagi 3 adalah x, 3x bagi 3 adalah x, 36 bagi 3 adalah 12. Sedangkan yang ini kita tulis seperti biasa. 3x plus 20. Nah, jadi sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ingat-ingat untuk pindah ke slide selanjutnya. Di sini menjadi, tadi tuh yang terakhir adalah 3x plus 20. X plus 12 sama dengan 0. Nah, kita tentukan nilai X-nya. Karena di sini bernilai, maaf ini plus 20-nya nggak ada. Nah, karena bernilai positif, berarti nanti nilainya jadi negatif. Ini positif, berarti jadi negatif 20/3. Nah, karena di sini yang sebelah kanan itu adalah nilainya positif, berarti nanti hasilnya jadi negatif. Negatif 12. Nah, bisa kalian tuliskan HP-nya sama dengan min 20/3 sama min 12, berarti lebih kecil min 20/3 ya. 20 bagi 3 itu berapa? 6 kan? Min 6. Berarti, berarti lebih kecil adalah min 12. Min 12, min 20/3. Karena 20 bagi 3 itu sekitar 6,6666. Min 6 sama min 12 ya lebih kecil min 12. Maka dari itu HP-nya adalah min 12, min 20/3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf sekali karena keterbatasan banyak hal. Tapi semoga tidak membatasi semangat kalian untuk belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.